Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Rizky Rahman dengan NIM 1903127 dari Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penanganan hoax dalam masa pandemi COVID-19 dari kacamata kriminologi. Teknologi dan informasi pada zaman ini sudah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Begitu pesatnya, teknologi kemudian mengakses segala kebutuhan informasi sangatlah mudah untuk mencarinya. Informasi-informasi yang ada di dunia maya tersebar di berbagai media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, Telegram, dan WhatsApp. Begitu besar dampak positif yang kita dapat dari majunya teknologi dan informasi komunikasi ini. Dampak positif ini membuat semua orang bisa berkomunikasi secara langsung dan manfaat yang lainnya itu diantaranya mempersingkat waktu dan memangkas biaya. Begitu besar dampak yang diberikan sehingga masyarakat selalu terbantu dengan teknologi dan mudahnya akses informasi. Akan tetapi, kemajuan teknologi, informasi, dan segala bentuk manfaat di dalamnya ini membawa konsekuensi negatif tersendiri di mana semakin mudahnya para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin merisaukan masyarakat. Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif perkembangan aplikasi internet ini sering disebut dengan cybercrime. Kejahatan cybercrime itu sendiri diantaranya ada pornografi, perjudian online, penipuan bisnis online, pembulian, termasuk dengan pemberian informasi yang berbau adanya kebohongan dalam informasi tersebut atau yang sering kita sebut dengan hoax. Pemberitaan hoax sendiri adalah sebuah pemberitaan palsu dalam usaha untuk menipu atau mengakali pembaca untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pembuat berita palsu itu tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Penyebaran berita sendiri merupakan salah satu cara untuk menyampaikan informasi baik melalui media cetak maupun media elektronik. Di era digital dan globalisasi seperti ini, media sosial merupakan sarana pengakses berita termudah. Dengan kebebasan akses internet, penyebaran berita cenderung tidak terbatas namun tidak dapat disaring kebenarannya. Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia menyatakan ada 7 upaya mengatasi hoax terkait COVID-19, yaitu hati-hati dengan berita yang provokatif dan sensasional, kemudian cermati sumber berita, apakah situsnya terpercaya, lalu periksa faktanya, apakah beritanya berimbang atau apakah hanya berasal dari satu sumber saja. Kemudian cek keaslian foto atau videonya. Kemudian ikuti akun forum terkait aktivitas, cek fakta, Hoaxbusters, dan gunakan aplikasi terkait layanan informasi resmi dari pemerintah terkait COVID-19 yang bisa diakses di covid19.go.id atau covid19.bnpb.go.id, aplikasi Peduli Lindungi, serta akun resmi Kemenkes dan Kominfo. Kemudian sebar dan terbuka. Selanjutnya, kurangi asupan informasi yang meragukan, selalu optimis dan lakukan hal produktif. Kemudian tinjauan kriminologi dalam tindak pidana penyebaran berita bohong dipengaruhi oleh faktor manusia. Sebagai pengguna media sosial, karena mudah emosi membaca berita, ketidaktahuannya informasi berita tersebut benar atau bohong. Malas dan dalam mencari kebenaran informasi, keisengan dalam menyebarkan berita bohong, faktor adanya kepentingan kelompok karena adanya ketidaksukaan orang terhadap kelompok tertentu sehingga dia melakukan penyebaran berita bohong terhadap kelompok tersebut. Faktor teknologi yang semakin maju karena dalam penggunaan teknologi, perbuatan kriminal sangat besar potensinya, apalagi perbuatan tersebut bisa mencakup batas-batas negara.
Diharapkan kepada masyarakat dalam penggunaan internet ini, khususnya media sosial, dapat bijak dalam menggunakannya serta lebih berhati-hati dalam menyebarkan berita di media sosial. Oleh karena itu, saya, Nova Rizky Rahman, menyarankan bagaimanakah masyarakat bisa bijak dalam menanggapi berita yang belum tentu betul adanya, yaitu masyarakat agar membaca kembali, meng-cross-check kembali berita tersebut untuk mencari fakta yang sebenarnya. Ini diharapkan bisa membuat masyarakat itu lebih cerdas lagi dalam membaca berita dan menanggapinya. Semoga diharapkan menjadi pedoman masyarakat dalam bijak menggunakan media sosial, khususnya dalam menginformasikan berita yang sesuai fakta dan bukan hoax. Sekian yang bisa saya sampaikan di vlog kali ini. Saya Nova Rizky Rahman, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.